Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lausia Aswirianto dengan NIM G311.25.0066. Saya dari kelas pagi B, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Universitas Semarang. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tugas Manusia sebagai Abdullah. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, serta kesimpulan dari makalah yang telah saya susun. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Untuk pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pembimbing. Selain itu, penulis juga ingin menambah pengetahuan dan wawasan mengenai topik yang akan dibahas dalam makalah ini. Makalah ini berjudul Tugas Manusia sebagai Abdullah. Makalah ini disusun untuk menambah wawasan tentang hakikat manusia dalam Islam, khususnya dalam menjalankan peran sebagai Abdullah atau hamba Allah. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Dlia Ulami SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan mendukung dalam menyelesaikan makalah ini. Terima kasih. Baik, langsung saja kita masuk ke bab pertama, pendahuluan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang rendah dan tidak memiliki kekuatan. Tugas utama manusia adalah beribadah, mematuhi perintahnya, dan menghindari larangannya. Dalam ajaran Islam, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan dan tanggung jawab yang jelas. Salah satu tugas utama manusia adalah menjadi Abdullah, yaitu hamba Allah yang tunduk, taat, dan beribadah hanya kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang memiliki arti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ayat tersebut menegaskan bahwa keberadaan manusia di dunia bukanlah tanpa tujuan, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Dalam konteks ini, setiap aktivitas manusia, baik ibadah mahdah atau langsung kepada Allah maupun ibadah gairu mahdah atau hubungan sosial, harus dilandasi niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan Abdullah? Kedua, apa saja tugas dan tanggung jawab sebagai Abdullah? Yang ketiga, apa perbedaan antara tugas manusia sebagai Abdullah dan sebagai Khalifah al-Ard? Kemudian, tujuan penulisan. 1. Untuk memahami makna Abdullah dalam Islam. Kedua, untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab manusia sebagai Abdullah. Ketiga, untuk menjelaskan makna dan hakikat dari tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah dan sebagai Khalifah fi al-Ard atau pemimpin atau pengelola di bumi. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pembahasan pertama mengenai pengertian Abdullah. Secara bahasa, nama Abdullah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu ab, yang artinya hamba atau budak, dan Allah yang artinya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Abdullah berarti hamba Allah. Dalam konteks agama Islam, istilah ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan memiliki kewajiban untuk tunduk, patuh, dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, setiap bagian dari kehidupan manusia seharusnya diarahkan sebagai bentuk pengabdian kepadanya. Kemudian materi yang kedua itu ke tugas dan tanggung jawab manusia sebagai Abdullah.
Sebagai Abdullah, manusia memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab utama, di antaranya 1. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tugas pokok manusia sebagai Abdullah adalah beribadah kepada Allah dalam arti luas, mencakup ibadah ritual dan ibadah sosial. Maksudnya gimana? Ibadah ritual meliputi sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah sosial mencakup amal saleh, menolong sesama, dan berbuat baik kepada seluruh makhluk. Kemudian poin kedua, tunduk dan taat kepada perintah Allah. Seorang hamba sejati tidak hanya beribadah tetapi juga tunduk sepenuhnya kepada perintah dan larangan Allah, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Ketaatan ini menunjukkan bentuk pengakuan terhadap keagungan dan kekuasaan Allah. Poin ketiga, menjaga kemurnian iman dan akhlak. Manusia sebagai Abdullah harus menjaga hatinya dari sifat sombong, riya, dan kufur. Ia harus berusaha memiliki akhlak mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena akhlak merupakan wujud nyata penghambaan kepada Allah. Kemudian poin keempat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur merupakan salah satu bentuk ibadah yang mencerminkan kesadaran bagi hamba. Dengan bersyukur, manusia mengakui bahwa segala kenikmatan berasal dari Allah dan menggunakannya untuk hal-hal yang diridhoinya. Kemudian poin yang kelima, menjalankan amanah kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai hamba, manusia tidak memiliki apapun selain titipan Allah. Oleh karena itu, setiap nikmat, waktu, dan kemampuan yang diberikan harus dipergunakan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat. Kemudian, materi yang ketiga, perbedaan antara tugas manusia sebagai Abdullah dan sebagai Khalifah fi al-ard. Dalam pandangan Islam, manusia memiliki dua kedudukan pokok yang saling melengkapi, yaitu Abdullah atau hamba Allah dan sebagai Khalifah fi al-ard atau pemimpin atau wakil Allah di bumi. Keduanya merupakan dua sisi dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Namun antara keduanya terdapat perbedaan dari segi makna, orientasi, dan tanggung jawab. Lalu apa saja perbedaannya? Yang pertama, makna dan hakikat. Sebagai Abdullah, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki tugas utama untuk beribadah dan mengabdi sepenuhnya kepadanya. Status ini menunjukkan ketergantungan manusia terhadap Allah dan pengakuan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Sedangkan sebagai Khalifah fi al-ard, manusia berperan sebagai pemimpin dan pengelola bumi yang diberikan amanah untuk memakmurkan, menjaga, serta menegakkan keadilan di muka bumi sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, arah dan fokus tugas. Tugas manusia sebagai Abdullah berorientasi pada hubungan vertikal atau hablun minallah, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Segala amal dan tindakan dilakukan sebagai bentuk ketaatan, ibadah, dan pengabdian kepadanya. Sementara tugas manusia sebagai Khalifah fi al-ard berorientasi pada hubungan horizontal atau hablun minan nas, yakni tanggung jawab terhadap sesama manusia dan seluruh ciptaan Allah di bumi. Kemudian yang ketiga, tujuan dan orientasi akhir, yaitu sebagai Abdullah, tujuan akhirnya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara menunaikan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan sebagai Khalifah fi al-ard, tujuan akhirnya adalah mewujudkan kemaslahatan dan keseimbangan kehidupan di dunia melalui penerapan nilai-nilai ilahiyah dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian yang keempat, ruang lingkup tanggung jawab. Jika Abdullah menekankan ibadah individual seperti sholat, puasa, zakat, dan perilaku taat sebagai bentuk pengabdian pribadi kepada Allah, sedangkan Khalifah fi al-ard menekankan ibadah sosial seperti menegakkan keadilan, menjaga lingkungan, menolong sesama, dan mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan bersama. Kemudian poin kelimanya, keterikatan keduanya. Meskipun berbeda, kedua peran ini tidak dapat dipisahkan. Seorang khalifah yang baik harus terlebih dahulu menjadi Abdullah yang taat, karena kepemimpinannya di bumi akan bernilai ibadah jika didasarkan kepada ketaatan kepada Allah. Sebaliknya,
Penghambaan kepada Allah yang akan terasa sempurna jika diwujudkan dalam tindakan sosial yang bermanfaat bagi kehidupan. Kemudian kita masuk ke penutup kesimpulan. Manusia dalam pandangan Islam memiliki dua peran pokok yang saling melengkapi, yaitu sebagai hamba Allah atau Abdullah dan sebagai pemimpin di bumi atau khalifah fi al-ard. Sebagai hamba Allah, manusia diciptakan dengan tujuan utama untuk beribadah kepadanya. Seperti terdapat dalam firman-Nya di Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan peran ini menjelaskan bahwa segala kegiatan manusia, baik yang berupa ibadah ritual maupun tindakan sosial, harusnya dilakukan dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Maka, hamba Allah harus taat kepada perintahnya, menjauhi larangannya, serta ketakwaan dan akhlak yang baik. Di sisi lain, sebagai khalifah fi al-ard, manusia diberi amanah untuk mengelola, menjaga, dan memajukan bumi sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Tanggung jawab ini mengharuskan manusia berlaku adil, bertanggung jawab, serta menjaga keharmonisan antar sesama manusia dan lingkungan alam. Sebagai hamba, manusia berorientasi ke vertikal, yaitu kepada Allah atau hablum minallah, sedangkan sebagai pemimpin, manusia berorientasi ke horizontal, yaitu ke sesama manusia dan lingkungan alam atau hablum minannas. Namun, kedua peran ini tidak bisa dipisahkan. Seorang pemimpin yang baik harus terlebih dahulu menjadi hamba yang taat, agar segala tindakannya menjadi ibadah dan memberi manfaat bagi seluruh makhluk. Dengan memahami dan mewujudkan kedua peran ini secara seimbang, manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, serta menjadi orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian presentasi video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya menyadari dari video ini maupun makalah saya ini masih banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.